mencampur adukan tentang Tuhan dengan organisasi, dengan lembaga. Itu yang kita mau jelaskan kepada dia, tapi dia udah keburu turun karena dia nggak apa-apa, masih dibawa dia Pak, ya. Monitor dia. Kalau boleh ya Saudara Roberto, titik persoalan saudara tadi yang membuat saya sebetulnya kurang pas adalah ketika Anda memulai mengatakan Tuhannya Katolik dan Kristen itu satu. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa? Bukan masalah Tuhannya yang menjadi persoalan, tetapi masalahnya adalah saudara menyatukan antara Tuhan dengan organisasi. Itu yang tidak boleh. Nah, sama seperti ya kita di keluarga kita sendiri, saudara kita, ya, abang kakak beradik, suami istri, keluarga A tidak bisa campur terlalu dalam ke keluarga B. Mereka punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan mereka. Dan keluarga A tidak punya hak untuk membeberkan ke lingkungan, apalagi ke media keluarga B. Sebaliknya juga begitu. Nah, itu sebetulnya saya pikir saudaraku Roberto cukup inilah ya, seharusnya cukup bijaksana, tidak seakan-akan mempertentangkan di room ini. Itu sebetulnya. Jadi saya tadi udah jawab bahwa kalau memang itu persoalannya, silakan datang ke sana, ke roomnya DKC atau Romo Petrus Allegro. Selesai sebetulnya di situ tadi. Selesai. Sudah tidak ada lagi jawaban untuk selanjutnya. Seperti itu ya. Tapi dia ulangi lagi. Kan Tuhannya Katolik dengan Tuhannya Kristen kan satu. Artinya apa? Masalahnya di sini sebetulnya dia memaksakan kita harus campur dengan masalah itu. Padahal kita nggak tahu apa-apa tentang masalah itu. Itu intinya di situ sebetulnya. Oke, terima kasih, Mulia. Ya, makasih Pak Pendeta Paulus. Pak Kancil, shalom Pak. Halo, apa kabar? Baik Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Penyampai batu. Ya, jangan masuk kalian. Nah, bilang jangan campurkan es doger dengan es campur. Iya. Nggak enak rasanya. Sama-sama es memang betul sama-sama es. Tapi satu pakai santan, satu pakai air asin. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu, memang sama-sama Iya. es. Nabilo, kamu sibuk nggak? Bentar lagi kira-kira jam 10 nanti di jalan. Kenapa? Oke lah. Tidak, saya ini kan moderator kan. Enggak apa-apa. Kalau Cecilia mau apa, enggak apa-apa. Saya handle aja sampai jam 10. Ya, handle dulu lah. Pak Dika ini kan tadi sebenarnya belum selesai sih. Pak Dika ini ya bernarasi begitu, tapi tidak apa-apa karena naik Mr. Roberto. Ya sudah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu teman-teman ya. Pak Dika gimana Pak? Masih monitor Pak? Ya Bu. Ya shalom. Salam Pak Dika. Buat saya moderator Cecilia Nabilong. Sudah. Oke. Haleluya. Cukup. Maaf ya Pak Dika tadi ya. Enggak apa-apa. Kita langsung potong. Biar Ya. iklan. Iya, iklan itu. Haleluya. Saya selanjut tadi saudara, ya saya bilang itu Tuhan itu tidak enak. Saya bilang, kalau saya mau jujur tidak enak. Saya harus melepaskan apa yang saya suka, apa yang saya senang, hal keinginan daging saya, saudara. Tapi itulah harga yang harus saya bayar, saudara. Seharusnya saya tidak melewati masa saya harus menjalani hukuman, saudara, karena kalau saya masih memakai dengan kekuatan dunia, kemungkinan saya tidak masuk atau menebus kesalahan saya itu, saudara. Karena kalau saya dikepung di sini, saya bisa lolos. Saya kan dikejar sampai ke Pulau Jawa, ke Padang, kemana saya nggak bisa ketangkep, saudara.
Tapi karena saya sudah melepaskan semuanya itu, apa yang menjadi pegangan dalam diri saya, saudara, dan akhirnya Tuhan izinkan saya masuk ke LP, dan di LP itu ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Tadi kan ini pertanyaannya, apa perubahannya selama saya mengikut Tuhan Yesus, saudara? Ada banyak mujizat Tuhan terjadi. Kita boleh mengalami kesulitan, kesusahan, kesakitan mengikut Tuhan itu, saudara. Saya baru tahu, dan sampai detik ini, saudara, saya masih tetap mengalami pemurnian proses Tuhan, kehidupan saya di dalam Tuhan, saudara. Kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kuat angin itu untuk menghantam kita, saudara. Dan itu adalah perbuatan iblis pastinya, saudara. Kekuatan iblis itu hanya bisa dilawan dengan kekuatan Tuhan, senjata firman Tuhan.